Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, kita melanjutkan kajian kita pada minggu kemarin seputar makna kalimat alhamdulillah. Lalu di penghujung pelajaran kita membahas tentang macam-macam pujian. Ada 4 macam pujian. Yang pertama yang sudah kalian tulis juga dalilnya, yaitu pujian dari Allah kepada makhluknya. Pujian ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang memang dipilih sebagai makhluk yang mulia, termasuk salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah memuji Nabi Muhammad sebagai makhluknya, sebagai hambanya, sebagai rasulnya, dengan pujian istimewa seperti yang tertuang dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Lalu ada pujian itu dari Allah kepada dirinya sendiri. Nomornya boleh, tidak apa-apa dibolak balik. Yang penting kan tetap 4, ya. Pujian dari Allah kepada dirinya sendiri. Seperti apa? Seperti contoh di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 40. Bunyinya ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam hal ini Allah memuji dirinya sendiri bahwa Dia siapa? Dia Allah. Itu adalah ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, dan sebaik-baik penolong. Maka kalau kita ingin mendapatkan perlindungan yang sesungguhnya, perlindungan itu hanya perlindungan Allah. Pertolongan yang sesungguhnya hanya pertolongan Allah. Kalau dalam satu komunitas, sebut saja di sebuah kampung, di sebuah perumahan, untuk kehati-hatian lalu dipasang security. Siapa? Untuk apa? Menjaga, melindungi. Tapi betapapun hebatnya satpam, izin bolak-balik perumahan kecolongan. Ya kan? Itu artinya apa? Perlindungan makhluk itu tidak akan pernah sempurna. Satu saat pasti bobol. Itu kalau perlindungan makhluk. Maka pelindung yang paling sempurna tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugi besar orang yang tidak mau mendekat kepada Allah. Disitulah anak-anak kenapa saya selaku guru sekaligus kepala sekolah, kalau sudah urusan dengan Allah, itu saya marah betul kalau kamu permainkan. Sholat kamu permainkan. Kenapa?
Lalu kamu mau bergantung kepada siapa? Ya kan? Kau harus biasakan sombong. Nek gak gelem marek nang Gusti Allah, jangan marek nang sapa. Ya. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah dengan perlindungan sempurnanya. Kalau manusia memberikan perlindungan kepada kita, perlindungannya hanya kecil dan sangat terbatas. Ya, jangan ngomong. Ya, perlindungannya terbatas sekali. Pertolongannya juga begitu. Pertolongan manusia itu sebatas apa? Ya kecil sekali. Sebut saja ketika kita tertimpa musibah, rumahnya kebakaran hebat. Lalu kemudian ya karena pertolongannya siapa? Pertolongannya pemadam kebakaran. Tidak akan sempurna, kenapa? Takone telah. Ya kan? Mesti kalau mau alat sama lu gede itu semprot kadang-kadang sampai pirang-pirang jam, bahkan kadang-kadang lebih dari 1 hari seperti kebakaran yang pernah terjadi di Bromo, ya kan? Itu artinya apa? Itu sesungguhnya pelajaran buat kita bahwa pertolongan manusia itu ya cuma segitu saja. Tidak ada pertolongan hebat dari manusia itu. Ya, bahwa manusia menolong itu pertolongannya hanya sebatas kemampuan yang ada pada dirinya. Sementara kemampuan manusia itu terbatas sekali, apalagi kalau kita mengkaitkan dengan lafal yang sering kita ucapkan. Lafal apa? Lafal hauqala, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semua makhluk itu tidak punya kekuatan, tidak punya pertolongan, tidak punya kekuatan, tidak punya daya apapun kecuali diberi pertolongan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini wajib kita yakini, ya. Sehingga tidak heran kalau Allah memuji dirinya sendiri, karena memang Allah itu zat yang maha segalanya. Yang punya alam semesta ini Allah, yang menciptakan seluruh alam semesta ini Allah. Maka tidak heran kalau memang Allah itu zat yang maha segalanya. Lalu kalau kamu tidak menyadarkan diri kamu kepada yang memiliki segalanya, lalu bersandar kepada siapa? Kau nggak pengen ngarep-ngarep nasibmu api, sesuk jangan ijazah Kak Yamin. Berapa banyak anak-anak yang ijazahnya nganggur keleleran, wis bidol rono-rono Kak Ayu, ya kan? Yang adanya pertolongan Allah. Makanya saya seringkali bilang di awal kamu masuk di sini, saya tidak pernah menjadikan apapun untuk masa depan kamu, karena masa depan kamu itu yang menentukan adalah Allah. Bukan sekolahan, ucuk dengan sekolah jamin masa depan muridnya itu. Ya, itu menyalahi tauhid. Bahwa manusia berusaha ya, kalian dididik dengan baik, dibekali dengan baik, diberi nilai yang baik, akhirnya menerima ijazah, menerima sertifikat yang baik, harapannya itu menjadi modal. Tapi penentunya bukan itu. Yang menentukan tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu di sini yang penting proses. Prosesnya harus baik. Jika ketika kamu sholat, saya harus ketat betul. Ya, mau sholat biar mulo pancet ayo. Notos sop akhirnya diubah. Ya. Kalau kamu ngaku waras tidak bisa begitu. Ya. Ya sudah siapkan kamu menghadap kepada zat yang maha segalanya kok. Si enak-enak. Ya. Mau menghadap kepada Allah enak-enak. Padahal kalau kamu diundang oleh Pak Camat saja misalkan, undangannya jam 8, jam 7 sudah siap. Karena apa? Nek telat isi. Tapi diundang Gusti Allah sila ya enak-enak. Ya, mau menghadap kepada Allah tidak dipersiapkan dengan baik.
Mau kita apa kalau seperti itu? Ya, ini harus disadari. Ya. Kemudian sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada lagi pujian dari makhluk kepada Allah. Ada pujian dari makhluk kepada Allah. Contohnya seperti ucapan Nabi Isa alaihi salam yang memuji kepada Allah. Nabi Isa memuji Allah, dan pujian Nabi Isa kepada Allah itu diabadikan di dalam Al-Quran. Apa kata Nabi Isa? A'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa mengatakan, apa yang dikatakan? Ta'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, Engkau mengetahui segala apa yang ada dalam diriku. Apa yang ada di hatiku Engkau pasti mengetahui. Sementara wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak akan pernah mengetahui apapun di dalam zatmu. Apa yang menjadi rencana Allah kita tidak tahu, tapi apa yang menjadi keinginan kita Allah sudah tahu. Ya, makanya di pelajaran hadis kemarin saya bilang, jangan pernah kamu berdusta, karena berdusta itu akhirnya mendustai dirinya sendiri. Apa yang ada di hati kamu, ketidakjujuran kamu, kebohongan kamu pasti diketahui oleh Allah. Para pihak nekon korok. Ya, ibumu, ayahmu tidak tahu kalau kamu berdusta. Pagi budal koma disangoni, koyo salaman, tangani ibu diambung, tangani bapak diambung, tiba di tutup sekolahan, liwung, ya, belakang gak karu-karuan, ya. Dikira begitu itu tidak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Makanya Nabi Isa memuji Allah, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mengetahui atas segala sesuatu. Semuanya diketahui oleh Allah. Orang seperti mengaku nanggone dukure waktu hitam pas bengi petang Gusti Allah. Ya. Manusia tidak tahu kenapa terbatas penglihatan manusia. Ini yang harus kamu sadari ya. Makanya kamu jangan pernah sembunyi-sembunyi ketika melakukan kejahatan. Jangan dikira tidak ada yang tahu. Allah pasti tahu. Ya, wae pelajaran Sweden yang itu kamu. Ya, nanti dulu boleh ketemu. Dan ketemu jadi baru. Tapi Gusti Allah dulu, iki wong arek. Ya kan? Mulai belajar mendadak belakang ngene nyelempit ini tukang bang. Ya. Awas, jangan pernah mengulang perilaku yang tidak baik. Ya. Waya kegiatan, tinggal di sini. Kalau namanya tibaan langsung mulai. Sebedo. Ya. Lanang yang ngono. Daftar keloro-keloro jadi melo ekstra Al-Qur'an.
Kano. Jangan dikira aman, jangankan di akhirat, di dunia tidak akan aman. Habis ini dihukum. Oh, bahagia sekali. Kenapa? Melatih kamu tanggung jawab. Kok bisa daftar kok jadi tanggung jawab? Luar ya. Ya, ya kehilangan ini. Ya, wah hati-hati. Belajar tanggung jawab. Kenapa tak gitu aja dihukum? Itu melatih kamu tanggung jawab. Kalau kamu sudah daftar konsekuen. Kalau kamu sudah daftar sekolah, ya konsekuen dengan sekolah dan aturan sekolah. Ya, jangan dikira tidak ada yang tahu, semuanya tahu, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, mikir itu sing jero ngono. Ya, coba mikir dulu ya, nafsu ya ngono. Ya. Kalian tahu Pak? Aja menekan. Jangan membina orang yang tidak menghina, ya. Tidak baik, ya. Kemudian yang keempat ada lagi pujian dari makhluk kepada sesama makhluk. Pujian makhluk kepada sesama makhluk. Contohnya banyak sekali. Termasuk Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, itu pujian dari makhluk kepada makhluk. Siapa yang memuji? Rasulullah memuji Abu Bakar. Saking baiknya. Bahkan tidak hanya Rasulullah, malaikat Jibril itu memuji Abu Bakar. Pernah satu ketika anak malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, lalu kemudian ditanya kepada Rasulullah, wahai Jibril, ceritakan kepada saya tentang kebaikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu yang ditanya. Kebaikan Umar bin Khattab itu seperti apa? Katanya malaikat Jibril menulis, menceritakan kebaikan Umar bin Khattab itu kalau seandainya ditulis dengan menggunakan tinta, dan tintanya itu adalah seluruh air yang ada di lautan, menggunakan pena dari seluruh pohon yang ada di bumi, itu sampai tintanya habis, air laut habis untuk menulis kebaikan Umar bin Khattab, kebaikan Umar belum habis. Saking baiknya. Lalu kemudian Nabi tanya lagi, kalau Abu Bakar, katanya malaikat Jibril, kalau kebaikan Abu Bakar itu kebaikan Umar yang sebegitu hebat itu hanya satu bagian dari kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Makanya kalau orang sekarang lalu dibandingkan dengan kebaikan sahabat, tidak ada apa-apa. Bagaimanapun juga sahabat itu levelnya dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Ya, Umar itu seperti itu, Abu Bakar lebih hebat. Nah, itu dipuji oleh Rasulullah, dipuji oleh malaikat Jibril, dan ini merupakan contoh bahwa makhluk memuji makhluk itu boleh asal realistik, asal nyata. Nyata apa? Nyata kebaikannya memang layak dipuji. Abu Bakar layak dipuji, Umar bin Khattab layak dipuji. Para sahabat-sahabat Nabi yang hebat lainnya juga layak dipuji, karena memang mereka nyata-nyata baik. Nah, yang jadi masalah itu kalau kemudian pujiannya dilebih-lebihkan sehingga kemudian memuji sesuatu yang sesungguhnya tidak pernah ada. Ini yang bahaya. Ya, ini yang bahaya. Makanya saya seringkali mengajarkan kepada kalian, kalau kalian suka kepada seseorang,
ya sukanya wajar-wajar saja, jangan berlebihan. Kalau kalian tidak suka, ya tidak suka yang wajar-wajar saja, jangan berlebihan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebihan itu pasti banyak jeleknya daripada baiknya, banyak bohongnya daripada benarnya. Nah, ini tentang macam-macam pujian. Kemudian anak-anak sekalian, berkaitan pula dengan pujian ini atau kalimat alhamdulillah, ya. Kalimat itu memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kalimat alhamdulillah itu memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan, memiliki keajaiban yang luar biasa. Salah satu keutamaannya, salah satu keajaibannya, dari sisi kecocokan huruf dari lafal alhamdu. Lafal alhamdu itu terdiri dari berapa huruf? 5. Lafal alhamdu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga ha, yang keempat mim, yang kelima dal. Cocok dengan apa? Ternyata alhamdu yang jumlah hurufnya ada 5 itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan permulaan surat dalam Al-Quran yang jumlahnya 5 surat. Dalam Al-Quran itu ada 5 surat yang diawali dengan alhamdu. Surat apa saja? Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Jelas kita semua hafal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dimulai dari Alhamdulillah. Kemudian yang kedua surat apa lagi? Yang kedua adalah surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Jangan salah. Surat Al-An'am dimulai dengan alhamdu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Itu surat Al-An'am. Yang ketiga, ya surat apa lagi yang juga sering kali membaca? Al-Kahfi. Al-Kahfi dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya kan? Mulai dari yang keempat surat apa lagi? Yang keempat adalah surat Sabah. Surat Sabah. Surat Sabah dimulai dari alhamdulillah. Nanti boleh dicek di Al-Quran. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Dimulai alhamdulillah. Ya. Ini bukan kebetulan. Memang oleh Allah dibuat demikian menunjukkan betapa
utamanya. Ya, kalimat alhamdulillah. Yang kelima surat apa lagi? Yang kelima surat Fatir. Surat Fatir pakai kok, ya, pakai kok. Surat Fatir nggak pakai al, ya. Dimulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' inna Allaha ala kulli syai'in qadir. Lima surat ini dimulai dengan alhamdulillah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kalimat alhamdulillah ini juga oleh Allah dijadikan penutup surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Jumlahnya juga 5 surat. Jadi surat-surat dalam Al-Quran yang jumlahnya berapa? Total surat dalam Al-Quran berapa? 114. Bentar. Surat-surat dalam Al-Quran totalnya 114. Itu 5 surat dari 114 diakhiri dengan ayat yang memuat kalimat alhamdulillah. Surat apa saja Pak? Yang pertama surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra diakhiri dengan ayat yang memuat kalimat alhamdulillah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Mulai alhamdulillah di ayat terakhir wa qulil hamdulillah dan ucapkanlah alhamdulillah. Surat yang kedua adalah surat An-Naml. Ini pengetahuan yang jarang kamu dapatkan, ya. Surat An-Naml, ya. Surat An-Naml itu juga diakhiri dengan ayat yang di dalamnya perintah untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, wa qulil hamdulillah sayurikum ayati fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Ya, kamu kalau sudah bisa baca Al-Quran dengan baik, itu nanti intonasi itu akan ikut sendiri, asal baik dulu, ya. Jangan belajar lagu dulu, nanti tajwidnya amburadul. Belajar baca yang benar dulu. Surat yang ketiga adalah surat As-Saffat. Surat As-Saffat itu juga diakhiri dengan ayat yang memuat kalimat alhamdulillah. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Itu akhir surat As-Saffat. Yang keempat adalah surat Az-Zumar.
Yang keempat adalah surat Az-Zumar. Itu juga diakhiri dengan kalimat alhamdulillah. Wa qilal hamdulillahi rabbil alamin. Itu surat Az-Zumar. Yang kelima adalah surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah. Apa Pak? Jangan ngomong. Surat apa? Al-Jathiyah. Jathiyah. Al-Jathiyah. Ya. Diakhiri dengan kalimat itu juga. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Walillahil hamdu, dan hanya milik Allah segala pujian. Pujian yang mana? Pujian yang hakiki itu hanya milik Allah. Siapa Allah? Rabbis samawati, Tuhan seluruh langit, wa rabbil ardi, dan Tuhan seluruh bumi, wa rabbil alamin, dan Tuhan seluruh alam semesta. Ini anak-anak pengetahuan yang penting untuk kalian ketahui. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan keyakinan bahwa kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang istimewa, dan berusahalah untuk melekatkan kalimat ini dalam lisan kalian. Kalimatnya alhamdulillah, alhamdulillah, kami guru alhamdulillah, oleh gue alhamdulillah. Ya terus semua nikmat yang kita terima dengan mengucap alhamdulillah. Baik, ini penjelasan dari nadom yang kedua yang kemarin sudah kita baca. Baik anak-anak, sekarang untuk mengingat kembali hafalan kita, baca nadom Aqidatul Awam, nadom pertama sampai nadom yang ke-8. Nadom pertama sampai nadom yang ke-8. Yuk bersama-sama baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Diulangi yang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'amuli, summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghayra mubtadi wa ba'du fa'alam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi
ya. Nah, sampai apa? Karena pelajaran kita ini bisa kita pilih dengan ucapan al